Oke, berpikir komputasional tanpa komputer. Bagaimana otak kita bekerja sebagai arsitek logika setiap hari. Banyak orang mengira bahwa computational thinking atau berpikir komputasional adalah ilmu yang hanya digunakan oleh para hacker di film-film atau para pembuat video game di depan layar monitor yang menyala terang. Ini sebenarnya adalah mitos yang besar atau mitos yang ya hanya sebagai mitos. Kenyataannya, kata komputasional dalam conventional thinking bukan berarti kamu harus menggunakan komputer. Komputer hanyalah sebagai alat, tapi computational thinking adalah tentang cara berpikir otak kita. Sebenarnya, tanpa kamu sadari, kamu sudah menggunakan kekuatan computational thinking hampir setiap hari sejak kamu masih kecil. Nah, di sini 4 pilar yang telah kita bahas satu persatu. Di sini dekomposisi, contohnya adalah persiapan berkemah. Nanti kita akan membahasnya. Pengenalan pola, membaca cuaca, abstraksi memberi jalan arah, dan algoritma resep memasak. Jadi, mari kita buktikan bagaimana kita sudah menjadi seorang arsitek logika di kehidupan nyata kita setiap harinya melalui 4 pilar City yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dekomposisi saat berkemah. Bayangin teman-teman, sekolah kamu akan mengadakan acara kemah pramuka selama 3 hari. Jika kamu hanya berpikir aku harus menyiapkan barang untuk kemah, otakmu mungkin akan panik karena membayangkan tumpukan barang yang mungkin akan menjadi sangat banyak. Tapi kalau semisal sebenarnya secara alami kamu akan melakukan dekomposisi atau memecah masalah yang nantinya kamu akan membagi barang-barang bawaanmu menjadi beberapa kategori yang kecil. Misalnya ada kategori pakaian yang isinya adalah seragam, jaket, pakaian tidur. Kategori makanan yang isinya ada mie instan, biskuit, dan air minum. Dan kategori perlengkapan, senter, jas hujan, dan obat-obatan. Dengan memecah tugas yang besar menjadi daftar yang lebih kecil, tugas berkemah yang menakutkan tiba-tiba menjadi sangat mudah dan teratur. Kamu sebenarnya baru saja melakukan dekomposisi tanpa menyentuh komputer sama sekali. Pengenalan pola dari awan yang mendung. Ketika suatu sore kamu sedang bermain bola di lapangan, tiba-tiba kamu melihat awan hitam bergulung-gulung. Angin angin mulai bertiup kencang dan suhu udara terasa lebih dingin. Seketika kamu berteriak kepada teman-teman kamu, "Ayo pulang, sebentar lagi hujan lebat." Nah, di sini bagaimana kamu bisa tahu akan turun hujan padahal belum ada air yang turun? Jawabannya adalah pengenalan pola. Otak kita telah merekam data dari pengalaman masa lalu. Setiap kali ada awan hitam yang tebal dan angin yang kencang, kejadian selanjutnya biasanya adalah hujan. Karena kamu berhasil mengenali pola cuaca ini, kamu bisa memprediksi masa depan dan menyelamatkan diri kamu sendiri dari basah kuyup. Abstraksi saat memberi petunjuk jalan. Jadi misalnya suatu hari teman baru kamu bertanya, "Gimana sih cara pergi dari sekolah ke rumah kamu?"
Saat kamu menjelaskan jalannya, kamu berkata dari gerbang sekolah, kamu belok kanan, lurus terus sampai ketemu lampu merah, lalu belok kiri, rumahku catnya biru di sebelah minimarket. Sadar nggak sebenarnya kamu baru aja melakukan yang namanya abstraksi. Saat kamu menjelaskan rute-rute tersebut, kamu mengabaikan detail-detail yang tidak penting. Kamu tidak menjelaskan ada berapa jumlah pohon yang ada di pinggir jalan, warna mobil yang sedang terparkir, atau berapa lubang yang ada di aspalnya. Kamu menyaring semua informasi itu hanya memberikan informasi penting, kayak belokan, lampu merah, rumah cat biru sebelah minimarket. Jika kamu tidak melakukan abstraksi dan menceritakan semua detailnya, teman kamu pasti akan kebingungan dan yang akan berujung tersesat. Algoritma dalam resep nasi goreng. Jadi misalnya hari Minggu pagi kamu ingin membuat nasi goreng spesial kesukaan kamu. Kamu menyiapkan bahan lalu mengikuti urutan ini. Yang pertama itu adalah nyalakan kompor dan panaskan minyak di wajan. Yang kedua adalah tumis bawang hingga harum. Yang ketiga masukkan telur dan orak-arik. Yang keempat memasukkan nasi putih, tambahkan dan garam, lalu aduk rata. Yang kelima, angkat dan sajikan di piring. Urutan memasak ini adalah sebuah algoritma. Algoritma tidak harus berupa kode rahasia. Algoritma hanyalah urutan langkah yang jelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi, jika kamu mengacak algoritma ini, misalnya memasukkan kecap dulu ke wajan yang gosong, lalu menaruh nasi dan menyalakan api terakhir, nasi gorengmu akan mengalami gagal total. Urutan yang logis dan presisi adalah kunci dari sebuah keberhasilan dari algoritma yang sukses. Di sini ada sebuah fakta unik di mana rahasia pembangunan piramida Mesir. Jadi, tahu nggak, manusia kuno sebenarnya sudah ahli menggunakan computational thinking ribuan tahun lalu sebelum komputer pertama diciptakan. Contoh terbesarnya adalah pembangunan piramida Giza di Mesir yang dibangun 4.500 tahun yang lalu. Bangunan raksasa ini tersusun dari jutaan balok batu yang sangat berat. Para arsitek Mesir kuno menggunakan computational thinking yang sangat hebat. Yang pertama, mereka melakukan dekomposisi dengan membagi pekerjaan. Ada tim pemotong batu, tim pengangkut, dan tim penyusun. Dan yang kedua, mereka juga melakukan pengenalan pola, di mana mereka menggunakan pengenalan pola musim banjir Sungai Nil untuk menggeser batu-batu raksasa dengan lebih mudah menggunakan perahu. Dan ketiga, mereka menyusun algoritma, di mana yang sangat ketat untuk para pekerja agar setiap batu diletakkan di posisi yang sangat presisi tanpa bantuan mesin derek dan modern. Nah, di sini juga ada sebuah wawasan baru. Otak kita dan sistem autopilot. Ada satu wawasan atau informasi psikologis yang sangat menarik tentang algoritma di dalam otak manusia, atau yang biasa disebut dengan habits atau kebiasaan. Jadi bayangin, pertama kali kita belajar mengendarai sepeda, kamu harus memikirkan setiap langkahnya secara sadar. Kapan harus mengayuh, kapan harus menekan rem, atau bagaimana menjaga keseimbangan. Itu karena kamu sedang membangun algoritma baru di dalam kepalamu. Dan mungkin yang pertama itu akan sangat melelahkan. Namun, setelah kamu sering berlatih, otakmu akan menyimpan algoritma
tersebut dan menjalankannya secara otomatis atau autopilot. Sekarang kamu bisa bersepeda sambil ngobrol atau melihat pemandangan tanpa perlu memikirkan cara mengayuh pedal. Jadi menariknya adalah kebiasaan sehari-hari kita pada dasarnya adalah kumpulan algoritma yang uh, dijalankan oleh otak secara otomatis untuk menghemat energi. Kesimpulannya adalah untuk sang arsitek logika, jadi setelah pada bab ini, kamu seharusnya menyadari bahwa computational thinking bukanlah pelajaran tentang mesin, melainkan pelajaran tentang kehidupan itu sendiri, mulai dari merapikan tempat tidur, merencanakan liburan, hingga menyelesaikan soal matematika. Kamu selalu menggunakan personal thinking. Dengan menyadari kemampuan ini, sebenarnya kamu tidak hanya akan menjadi siswa yang hebat, tetapi juga akan menjadi seorang arsitek logika yang siap memecahkan masalah sebesar apapun di dunia yang nyata.